Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel Paulus Maripa Real Akun. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, dimanapun berada, yang mendengarkan siaran ini, saya berdoa supaya firman ini menjamah Bapak Ibu, memperbaharui seluruh kehidupan kita, karena firman Tuhan sanggup mengubahkan dari satu kehidupan yang sudah hancur total sekalipun. Datanglah, pasti Tuhan sanggup memperbaikinya. Satu hari saya mendapat kesempatan untuk pimpin ibadah perpisahan Panglima di Jayapura. Dalam kesempatan tersebut dihadiri Bapak Panglima beserta semua anak buahnya. Dalam firman itu saya katakan, saya mempunyai seorang teman yang bernama Nadek Bunggali, preman di Sumatera Utara. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjinakkan dia. Di mana ada pembunuhan, perampokan toko emas, dia pasti ada. Dia otak. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjinakkan dia. Tapi satu hari ketika dia berada dalam penjara, dia mengunjungi sebuah kebaktian. Di sana Tuhan menangkap dia dan mengubah dia. Akhirnya menjadi seorang pendeta yang sangat-sangat rendah hati. Karena kami pernah tinggal bersama-sama bertahun-tahun dalam penjara. Kemudian saya katakan dalam acara kebaktian perpisahan itu, saya katakan bahwa peluru TNI Polri bisa membuat orang mati ditembak, tapi bertobat tidak bisa. Tapi firman Tuhan itu sanggup mengubah, menjamah hati kita, sampai kita bisa menitiskan air mata. Itulah tanda keladian Bapak. Firman Tuhan itu sangat sungguh luar biasa. Jika hidup Bapak Ibu mau diubahkan, carilah Tuhan. Kamu akan hidup. Di luar itu tidak ada kehidupan. Bapak Ibu waspada terhadap pekerjaan iblis. Iblis akan masuk dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan hidup kita. Tapi firman Tuhan sanggup membentengi kehidupan kita, setiap orang yang berlindung kepadanya. Gosip dapat meracuni setiap orang, menjatuhkan pemerintahan, merusak perkawinan, menghancurkan usaha, mencemarkan nama baik, membuat orang menangis pilu karena masa depan jadi kelabu. Gosip di kantor, gosip di pesta, gosip di pasar, gosip di mana-mana. Hari-hari ini gosip membuat sakit kepala. Sebelum kita menyampaikan suatu berita, menceritakan sesuatu hal, tanyalah kepada diri kita sendiri, benarkah gosip itu? Perlukah kita menyampaikannya? Kalau tidak perlu, berhenti. Lebih baik engkau menggosipkan yang baik tentang kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Saudara sudah pernah mendengar kesaksian saya, Bapak Ibu, bagaimana malangnya perjalanan hidup saya dari kecil. Bahwa saya tidak pernah mendapat kasih sayang dari orang tua. Dari kecil, saya selalu, setelah kedua orang tua meninggal, kami mengalami masa depan yang penuh kesulitan, menangis. Setiap kali saya dipukul dan disiksa orang, saya pasti mimpi terbang waktu kecil. Tapi setelah tahun 1982 sampai hari ini saya bisa terbang. Itu pertanda
Bahwa karena masa depan itu sungguh ada dan harapan kita itu tidak akan hilang kalau kita taruh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dari Kejadian sampai kepada Wahyu, betapa manisnya janji Tuhan. Dia tidak kelihatan, tapi dia membawa kita dengan pasti, sama seperti bangsa Israel. Siang dia menjadi tiang awan dan malam dia menjadi tiang api. Tuhan tidak pernah tinggal dalam rumah yang dibangun oleh manusia, tapi dia mengembara bersama dengan umat. Karena itu kalau saya pergi kadang-kadang dalam pelayanan, kadang saya punya uang, kadang saya tidak punya uang. Kalau pas tiba di suatu tempat saya tidak punya uang untuk tidur di penginapan, saya tawar sebuah beca. Berapa, Pak? Dia katakan 30.000. Saya bisa nginap di beca satu malam. Saya tidur tukang beca sekaligus menjaga, mengamankan becanya dengan saya. Betapa luar biasanya. Perjalanan ini diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya akan semua janji-janjinya. Sekarang saya sudah berusia 65 tahun. Umur 17 tahun baru saya mengenal Tuhan. Begitu saya mengenal Tuhan, saya katakan, Tuhan angkat saya. Tapi doa saya tidak didengar Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, suatu hari setelah saya keluar dari penjara, saya butuh uang 25.000. Tapi saya tidak punya tempat untuk meminta. Orang tua saya tidak punya. Nah, ketika saya mau berjalan, ada suara di telinga saya berkata, berdoalah kau. Saya masuk dalam kamar, saya kunci, saya berdoa. Saya katakan, Bapak, saya butuh uang 25.000. Dan uang itu harus ada sebelum jam 10. Tuhan, tolong hamba. Setelah amin, saya berangkat. Saya tidak pernah berpikir kalau doa saya itu langsung dijawab Tuhan. Ada doa yang langsung dijawab Tuhan, ada doa yang dipending dulu, ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Saudaraku, setelah amin, saya ambil sepeda motor, saya jalan. Ketika saya tiba di jembatan Jenderal Sudirman, Sumatera Utara, Medan, dari belakang saya ada 3 sepeda motor ngebut. Setelah mendahuluin saya, dari kantong mereka terbang uang berjatuhan di depan saya. Saya rem sepeda motor saya, 2 tangan saya mengambilnya, takut diambil orang lain. Dan akhirnya semuanya saya dapat. Dan saya minta 25.000 dan saya dapat 35.000. Ada bonusnya lagi 10.000. Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan mempunyai 1001 macam jalan untuk menolong orang-orang yang berharap kepada Tuhan? Jangan separuh hati. 100%. Baru engkau akan melihat mujizat-mujizat. Sore hari ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan sebuah renungan dari Matius pasal yang ke-25, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku. Saya tidak punya ibu bapak dari kecil. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada saya hari-hari ini. Inilah saudara dan saudarimu, bapak dan ibumu. Jadi setiap orang yang saya jumpai dalam tayangan ini, saya menganggap bapak, ibuku, dan saudara-saudariku. Karena itu, saya rindu tayangan ini disubscribe-kan, like dan di-share-kan untuk banyak orang. Agar mungkin lewat pelayanan YouTube ini saya bisa melanjutkan penginjilan yang lebih besar lagi. Ada begitu banyak penjara-penjara yang saya kunjungi, mulai dari Sumatera, Jawa, Papua, Nusa Kambangan, Kalisosok, dan banyak penjara. Ketika saya mengunjungi penjara-penjara, saya tidak lupa untuk membawa oleh-oleh buat mereka. Karena ketika saya berada dalam penjara, ketika gereja-gereja datang melayani, ketika saya makan makanan yang mereka bawa, air mata saya jatuh ke makanan itu. Itulah yang harus saya kerjakan. Ada begitu banyak-banyak jiwa-jiwa yang sedang terbelenggu yang perlu kita layani.
Karena itu kalau Bapak Ibu tidak bisa pergi, tapi Bapak Ibu bisa mendukung pelayan saya rindu sebelum tamat riwayat saya di atas muka bumi ini. Karena saya sudah tahu dengan pasti bahwa kunjungan saya hanya singkat di muka bumi ini. Saya harus bekerja untuk Tuhan. Saya harus bekerja keras untuk merampas dan merebut jiwa-jiwa. Tengah malam kadang-kadang saya berdoa. Mari kita lihat Matius 25:1-13. Kalau Bapak Ibu mempunyai Alkitab, silakan buka. Matius pasal 25:1-13 saya baca. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya lalu pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak bawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun, lalu mempersiapkan diri. Kata gadis-gadis yang bodoh kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ." Akan tapi pada waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berseru, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat." Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa di dalam Amsal 20 ayat 27 mengatakan bahwa roh Tuhan itu adalah pelita manusia. Roh manusia, roh kita, roh Bapak Ibu adalah pelita Tuhan. Roh kita menyala atau padam. Pelita kita ada minyaknya atau tidak. Kita akan mengalami kerugian besar apabila pelita kita mati, tidak ada minyaknya. Ketika Bapak Ibu, saudara-saudari merasa haus dan lapar, berseru kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong Anda. Dia akan mengisi minyak Anda supaya pelitamu tetap menyala-nyala. Firman Tuhan mengatakan, "Berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita punya, yang kita lihat, yang kita ayalkan, itu semuanya bersifat sementara. Apapun gudang harta kekayaan yang engkau miliki, engkau harus menyadari bahwa jodohmu yang terakhir adalah 2 kali 1 meter. Tahu 2 kali 1 meter? Itulah kuburan. Sudahkah kamu mendaftarkan? Jangan sampai nggak dapat tempat nanti. Cepat daftarkan. 2 kali 1 meter. Karena itu jangan bangga dengan ranjangmu yang mahal. Karena ranjangmu terakhir adalah kuburan. Jangan bangga dengan rumah mewahmu. Rumah mewahmu terakhir adalah di liang kubur sana. Jangan bangga dengan namamu, gelarmu, harta bendamu. Karena gelar terakhirmu adalah almarhum. Jangan kamu bangga dengan mobil mewahmu, karena mobil terakhirmu, ambulans nanti akan meraung-raung membawa kamu mengantar ke liang kubur sana. Biarpun anakmu 10 kaya raya, tidak ada yang bisa mengikuti terakhir. Engkau akan berhadapan. Karena itu selama masih ada kesempatan, cari Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu membawa engkau di jalan aman, damai, dan sejahtera. Karena itu periksa dirimu. Pelitamu menyala atau tidak? Kamu gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh? Lihatlah begitu banyaknya manusia membuang waktu. Tidak ada waktunya, disibukkan oleh persoalan dunia dari pagi sampai malam.
Akhirnya mereka terbawa arus dunia ini, bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Gosip antara saudara dan saudari, teman dan teman. Siapa temanmu berjalan setiap hari? Nasihat siapa yang kamu terima setiap hari? Nasihat yang kita terima itulah yang mengarahkan di masa depan kita. Nasihat-nasihat yang kita terima, jika itu nasihat dari orang fasik, maka kehidupan kita tidak layak untuk menerima janji-janji Tuhan. Hari ini usia saya sudah 65 tahun, tapi rohku menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya rindu ujian pertobatan terjadi. Jangan engkau tinggal diam, tenang. Tidak. Ada jeritan, ada tangisan. Orang-orang yang sedang diangkut oleh iblis menuju ke tempat pemancungan. Rebut mereka. Selamatkan mereka. Bawa kepada Tuhan. Dengan apa engkau bisa berbuat. Jangan engkau hanya tinggal diam mendengar. Tapi engkau harus bertindak untuk melakukan sesuatu. Selama kunjungan kita yang singkat di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa sekali lagi, subscribe-kan, like dan share-kan. Tolong tonton video saya ini sampai akhir. Dan doakan. Supaya lewat channel YouTube pelayanan saya terdukung untuk lebih luas lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Biarlah siaran ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kedua, anak-anak kami yang membantu kami, Lita dan Rama, Tuhan engkau jamah juga mereka, supaya mereka juga menjadi anak yang berlayak di hadapan-Mu Bapa. Mereka datang untuk membantu hamba-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Bapa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.